Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin kitu nggih cicing wae. Doa eta teh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du masih amin bae. Hadaratil karamal izza, para sepuh, para kiai, asatidz wal ustadzat, tokoh masyarakat yang senantiasa kita hormati, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Ada akhina al-mukram Bapak Kiai Haji Saiful, ada Bapak Kiai Tauhid, ada senior saya Pak Nur Rahim. Yang terhormat sahabat grup WhatsApp saya Ibu Yeni Setiati, yang sudah berapa hari ini cuti. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Ketua DKM Bapak Ustadz Masruri SPDI bersama seluruh jajaran, termasuk ketua dan seluruh jajaran panitia, pengurus Irmas, grup Hadroh, Bapak RW, Bapak RT, hadirin wal hadirat, keluarga besar masyarakat Desa Babakan Gebang, khususnya Perum Bumi Langgeng, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari tiada pernah berhenti kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga malam ini kita masih diberi karunia banyak nikmat di luar nikmat tetapnya iman dan Islam. Kita masih diberi panjang umur. Amin. Molongok wae. Kita masih diberi sehat walafiat. Kita diberikan taufik sehingga bisa bersama-sama hadir mujalasah untuk tabarruk dalam rangka mengharap syafaat lewat momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kita, mujalasah kita, silaturahim kita atas kemuliaan dan keagungan Rasulullah kita semua kelak, utamanya di yaumal kiamah, termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi juga sudah disinggung salah satu hadis, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kata Rasul, maka aku kelak di hari kiamat akan memberinya syafaat. Allahumma ya rabbal alamin. Sebab kita enggak boleh mengandalkan amal ibadah kita. Jawa atau Sunda? Kadang-kadang Jawa, kadang Sunda, beli apa-apa tah? Jalma teh tekenging ngandalkan amal nyalira. Wong kue ora kena kadiran karo amal. Mentang-mentang wakal sembayang rasane pan manjing suarga. Suarga Bapak nira apa? Ya, jangan mengandalkan amal kita. Tapi yang harus kita andalkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, man dhanna annahu bil amal yasil fahuwa muta'annin. Barang siapa yang punya dugaan bahwa dengan amalnya kelak akan wusul, kelak akan sampai kepada surga Allah, fahuwa muta'annin, bati kesel dewek baik, bati gawe angel dewek baik. Sembayange kula para bapak para ibu lamun dibales karo suwargane Gusti Allah, kelarangan suwarga daripada kualitas ibadah kita. Fahim tum? Fahim tum? Oh, you understand? Yes, I love you. Jadi kita nggak boleh ngandelin amal itu. La yadkhul ahadun al jannata bi amalih, kata Rasul, seseorang itu tidak akan pernah masuk surga semata-mata karena amalnya. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasul? Qala, Nabi bersabda, wala ana, termasuk saya, kata Kanjeng Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmati, kecuali atas kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dhanna annahu bidunil amal yasil fahuwa mutamannin. Sebaliknya barang siapa yang konon punya fikiran, punya dugaan, ora usah sembayang maning, ora usah ibadah maning, bakale garepan manjing suwarga, ini malah mutamannin, wong ngayal, bagaikan pungguk merindukan, saking wis ganti merindukan bokong jaresi. Bu, dadi meketen, wong sing tukang sembayang bae durung karuan manjing. Nyambung belikin suwarga, ye. Jalma nu rajin salat beta cantem tu asup, komoh deui anu teu salat. Leres teu? Wong sing loman, wong sing tukang sedekah durung tentu manjing. Apa maning wong sing medit. Ana ning bumi langgeng wong medit. Takone ga ana beli jawabe akeh. Ya. Oleh karena itu sekali lagi kita nggak boleh kemudian mengandalkan amal dewek. Lalu bagaimana? Tugas kita adalah ijtihad bil amal. Tugas kita adalah semaksimal mungkin untuk beribadah, beramal, tapi kita mengharap rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sholat kita, Bapak Ibu sekalian, sembahyang kita, amal kita, ibadah kita belum cukup untuk ditukar dengan tiket manjing suwarga. Sembayange masih dicampur karo pamer.
sembayange masih dicampur karo nuduhaken mukena anyar, sembayange masih dicampur karo setor muka sebab telung dina beli mangkat-mangkat. Betul? Sodakoe masih kepengen dialem, kepengen dipuji. Sembayang potongan mekonon kepengen suarga, kelarangan suarga. Terlalu mahal surga kalau dijadikan sebagai balasan amal kita. Kula potongane para bapak para ibu, apa maning lagi ngobrol biasa, lagi sembayang bagian gelendengi imamnya sebab maca surate kedawan. Semono ku lagi sembayang, ilok beli mengkonon. Bubar sembayange nyingkiraken sendale batur coba. Semono lagi sembayang, lagi ngaji ngandakaken ustadze sebab ustadze mau maning-maning nambah, maning-maning beli pragat-pragat ngaji ini bukan kupan salam. Niki. Amal semacam itu kemudian mengharap surga. Oleh karena itu kita mengharap rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berbesar hati Bapak Ibu sekalian, kita harus optimis sebab jika Nabi adalah makhluk yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, maka umat Muhammad adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah beli sepira, ganjarane pirang-pirang. Umure beli pati dawa tapi ganjarane luar biasa. Ikulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki apa maning mangkat ngaji ngerokaken padu andon jagong karo jabur bagian tetap oli pahala. Laras mboten? Niki. Ini luar biasa umat Muhammad. Baru niat saja sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Apalagi dilaksanakan niat itu. Lokan belih bakapan turu krentek kepengen tangi jam 3 pan sembayang tahajud. Krentek mawon lokan belih. Nah diganjar niku olih pahala. Krentek gebe olih pahala. Tangine siang gerangger jam 6. Lamun jam 3 tangi tetep dicatat maning. Paham mboten? Sejen kapan niat blesak. Bokatan wong niat turu tolin niat jam 3 garepan tangi panyolong ngendog. Tidak Allah catat sebagai kejelekan kecuali kalau sudah dilaksanakan. Ini luar biasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan bahwa dengan bersolawat saja dijanjikan surga, luar biasa. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Al jannatu surga wa na'imuha dan kenikmatan surga liman bagi orang yusalli yang mau bersolawat wa yusallimu dan mau mendoakan selamat alaihi kepada kanjeng. Solawat saja dijanjikan surga. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, atani Jibrilu bi bisyaratin lam ya'tini bimithla qab faqal man shalla 'alaika min ummatika marratan wahidah sallallahu alaihi bihi asyra. Barang siapa, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu bersolawat 1 kali saja, marratan wahidah sallallahu alaihi bi asyra, akan Allah balas rahmat 10 kali rahmat. Wa man shalla alaika asyra sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa yang bersolawat di antara umatmu 10 kali, akan Allah balas dengan 100 kali. Dan barang siapa yang bersolawat 100 kali, akan Allah balas dengan 1000 kali. Wa man shalla alaika alfa haramallahu jasadahu 'alan nar. Dan barang siapa yang bersolawat 1000 kali, maka Allah haramkan dia jasadnya masuk neraka. Saking kudune manjing swarga. Itu gara-gara solawat. Betul? Bu, ari solawat ku ndonga nang siapa?
Donga anak Kanjeng Nabi. Sing butuh donga Kanjeng Nabi takula. Kenapa sampean pada doakan Kanjeng Nabi satu-satunya orang yang dijamin manjing surga. Kita belum dijamin. Betul nggak? Nggak ada jaminan masuk surga kita ini. Nggak ustadz, nggak kiai, nggak habib, nggak siapa. Tidak ada yang dijamin surga. Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kok kita mendoakan Nabi itu gimana? Dasarnya adalah kita ta'zim, menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih butuh kita daripada Kanjeng Nabi. Oleh karena salawat kita adalah salawat ta'zim, salawat dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengharap rahmat syafaat, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalaulah sholat kita mungkin tidak diterima, kalaulah puasa kita mungkin diterima, siapa tahu justru karena kita peduli dengan mengagungkan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan keras kita lewat celengan yang 6 bulan 1 semester itu terwujudlah panggung besar ini. Kita artikulasikan dengan maulid Nabi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saja. Niki Bapak Ibu sekalian. Loh. Rahmat Allah mungkin kita sering dengar konon Gusti Allah duwe rahmat 100. Ana pira je Bu? Gusti Allah ngadu rahmat sabraha? 100. Ini sebetulnya simbol dari kesempurnaan rahmat. Rahmat Allah tidak bisa kemudian dinominalkan ada 100. Tapi ini lebih ke angka kinayah, isyarah bahwa memang sempurna rahmatnya Gusti Allah. Dari 100 Allah punya rahmat, di dunia baru 1 Allah sebarluaskan. Baru 1 rahmat Allah yang disebarluaskan. Siji daumudun ning dunya keduman kabeh. Kabagian sadaya anu sok salat dibere rezeki, anu teu salat dibere. Anu daek jamiahan dibere waras, anu teu daek jamiahan dibere waras. Pengen waras Bu? Berarti ora waras. Takon pengen waras ngomong aja pengen. Dadi kabeh iku dirahmati dening Gusti Allah. Ini. Jadi sebetulnya urusan rezeki itu secara langsung tidak ada hubungannya dengan urusan orang yang rajin ibadah. Siapa bilang orang semakin rajin saya gampang makayane? Siapa bilang wong sing saya wekel toli saya sugih? Saya yakin kalau ada jaminan siapa sing gelem jamaah subuh bakal dadi wong sugih, masjid kebek, langgar kebek. Pada pengen apa? Pada pengen sugih. Nah inilah rahmat Allah. Satu saja yang Allah turunkan di bumi ini, kemudian setiap kita, setiap makhluk, bukan saja manusia, semua mendapat rahmat, apalagi kelak yang sisanya 99 akan Allah tebarkan di yaumul qiyamah. Berbesar hatilah kita, optimislah kita, apalagi kita sebagai umat Muhammad, mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah termasuk umat yang diselamatkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cita-cita ning dunya sih beli apa-apa. Kita kepengen sugih ora apa-apa. Ilok beli donga pengen sugih. Paling sering bu apa kayaknya? Ya. Nih, tapi tetap bae ora sugih. Bu, sugih melarat wis dijadwal ding Gusti. Tos aya jadwalna, tos aya ajalna. Wong yen kapan ditakdiraken dadi wong sugih beli kudu molak-malik mekayae. Wong sing molak-malik mekayane banting tulang, peras keringat, endas dadi sikil, sikil dadi endas, bokong dadi apa? Molak-malik mekaya tapi langka takdir sugih, mangsa sugih-sugih beli. Sampai anak kucing udut kan. Paham mboten iki? Jadi kita itu tinggal menjalankan apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Mustahil kok semua orang menjadi orang kaya. Mustahil semua menjadi pejabat. Mustahil semua menjadi ustadz. Mustahil semua menjadi orang miskin. Dunyaku isini anak sugi, anak melarat, anak pejabat, anak rakyat. Ada orang alim, ada orang yang bodoh. Semuanya di mata Allah punya posisi yang sama. Fahim tuh? Ada untuk sebagian orang ente li bagusnya jadi wong melarat ketimbang jadi wong sugi. Ada kok. Belum tentu kita menjadi baik dengan kekayaan kita. Halo. Halo. Kelak di hadapan Allah di yaumul qiyamah akan banyak orang yang selamat dengan harta bendanya. Tapi juga tidak sedikit orang yang celaka karena harta bendanya. Jika kelak di hadapan Allah di hari kiamat akan ada orang yang selamat dengan jabatannya, maka tidak sedikit pula akan ada orang celaka justru karena jabatannya. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, kelak di hadapan Allah akan ada orang selamat dengan ilmunya, akan juga ada orang yang justru celaka karena ilmunya. Halo. Halo. Makanya kemuliaan, kehormatan, keagungan di mata Allah bukan siapa yang paling punya harta benda, bukan siapa yang paling punya kedudukan dan jabatan, bahkan bukan siapa yang paling punya ilmu pengetahuan, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa. Dan untuk menjadi muttaqin, setiap kita, apapun kita punya ruang dan kesempatan yang sama. Saya tanya, orang kaya bisa nggak menjadi muttaqin? Bisa menjadi muttaqin. Orang miskin pun bisa menjadi orang yang takwa. Pejabat tentu bisa dengan jabatannya, dengan amanahnya dia menjadi orang yang takwa. Rakyat pun sebagai rakyat yang baik bisa menjadi orang yang takwa. Belum tentu orang yang berilmu jujur. Sepakat tidak? Belum tentu wong pinter bener. Laras tak? Masih mending dua bocah beli pati pinter tapi jujur daripada dua bocah pinter tukang goroh, tukang bohong. Laras tak? Mending dua mantu ireng geteng tapi sayang tanggung jawab karo keluarga daripada dua mantu gagah tapi menyakitkan. Ana beli wong gagah menyakitkan. Akeh jawabnya. Masih mending dua mantu ireng geteng tapi sayang karo suami, karo keluarga daripada mantu wadon ayu tapi menyakitkan. Ana beli wong ayu menyakitkan. Akeh maning bayar. Jadi pada akhirnya kan bukan penampilan, bukan ilmunya. Ilmu yang manfaat adalah al-ilmun nafi huwallazi yusta'anu bihi ala ta'atillah. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membuat kita menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzamukal makhafatu minallah, yang buat kita semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala, wal wuqufu ala hududillah, semakin tunduk akan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Grudak-gruduk ngaji tapi sing aran medhit liwaras-waras. Grudak-gruduk ngaji tapi sing aran ngandhakaken blesake wong beli mari-mari. Leres mboten? Ini namanya enggak manfaat ilmunya. Oleh karena itu bahwa ilmu banyak tentu penting, tapi jauh lebih penting bagian satitik manfaat. Halo. Halo. Jadi mudah-mudahan saja Allah memberikan kita walaupun sedikit tapi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini termasuk malam ini alhamdulillah kita diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk sama-sama hadir. Saya yakin warga Bumi Langgeng malam ini kan dibagi dua buku ya, ada yang hadir ada yang tidak, betul nggak? Alhamdulillah kita termasuk kelompok yang hadir di pengajian ini. Alhamdulillah yang hadir juga dibagi dua, ana sing melek ana sing merem ya. Wis pokoknya saya pragat beki beak bae beki beak nu hadir juga dibagi dua, anu melek anu perem. Alhamdulillah sugan orang termasuk kelompok anu melek. Alhamdulillah anu melek ge dibagi dua. Sing melek dibagi loro maning, ana sing ngrungokaken ana sing ora. Jujur bae kaya iya mangkat sing umah mari pengajian anjokene chattingan bae. Loh, jadi ana sing ngrungokaken ana sing ora.
Sing rokaken dibagi loro maning. Saya pragat. Sing rokaken dibagi loro maning, ana sing paham, ana sing ora. Durung tentung rongaken paham. Kadang manjing kuping tengen metu kuping, mending metuk tengen maning. Kacidak ting. Jadi ana sing paham, ana sing ora. Sing paham dibagi loro maning. Pokona beki bea. Nu paham ge nu ngarti ge dibagi dua deui, aya nu ngamalkeun, aya nu henteu. Leres teu? Belum tentu wong paham anu ngarti ngamalkeun can temtu leres teu? Komo di anu mirengkeun eta penceramahna ge ngomongna bae. Eta lain ieu. Ceramah sigana heueuh, mari warga sekalian kita bersedekah, peduli yatim piatu, nu ngomongna menditna sakecamatan. Jadi belum tentu orang faham, orang punya ilmu kemudian mengamalkan. Bahkan ilmu kita jauh lebih banyak daripada amal kita. Leres teu? Ilmu mah sakitu, amal ngan sakieu. Adi babakan sakitu jeung sakieu seueur mana? Seueur mana? Ilmu mah semono tapi amal ngan semene. Ari semono kar semene lu akan di. Kita jauh lebih banyak ilmu daripada amal. Ngarti sih ngarti tapi lebah ngamalakeun abote beli kira-kira. Contoh ngandakakeun blesake wong dosa napa mboten? Ngarti wonge sini. Dilakoni apa mboten? Masih dilakoni. Ongkoe ngarti tapi masih dilakoni. Wong sembayang jamaah ganjarnya pirang derajat? 17 ngarti wonge sini. Tapi hari anak adan anak komat ora iya ora embuh. Leres teu? Malah kadang-kadang gayane hari anak adan beli mangkat langkah adan gayane takon. Kayak masjid langkah wong bokat gini langkah sing adan. Gayane takon hari anak adan ora gelem mangkat. Ana potongan mengkono nana nih kan. Wonge mangkat. Coba maju di pandi foto. Gitu. Jadi kita jauh lebih banyak amal apa ilmu daripada amal kita ini. Wis ngerti. Kadang ya Allah kita tahu bahwa ini dosa. Ini melanggar hukum. Tapi dengan sadar kemudian kita lakukan. Itu yang luar biasa. Hari kita gawe dosa singkulane beli ngerti sih yakin Gusti Allah ngapura. Tapi kadang kita berbuat dosa dengan penuh kesadaran. Urusan jamaah mungkin luar biasa. Wes sing paham, sing ngarti dibagi loro maning, ana sing ngamalaken, ana sing ora. Sing ngamalaken dibagi loro maning. Beak pokona mah. Nu ngamalkeun ge dibagi dua, aya nu ikhlas, aya nu henteu. Terus teu? Mulane ikhlas dari wong Jawa enteng kecape anangi abot, sanggane ngomongnya gampang ikhlas, tapi prakteknya luar biasa sulitnya. Oleh karena itu ada dikatakan annasu kulluhum halka illal alimun, bahwa manusia seluruhnya kelak akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, orang yang berilmu pun akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, orang yang mengamalkan amal ilmunya juga akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Halo Bu, ari ikhlas teh naon? Ikhlas teh naon? Salah gitu nanu mual nangtung iya. Ikhlas itu tulus, ikhlas itu bening, ikhlas itu jernih. Bening, jernih, tidak bercampur apapun, tidak mengharap apapun, karena dia ikhlas ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharap pujian dari siapapun, bahkan dia tidak mengharap surga, tidak takut neraka. Yang dia harap adalah hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas yang luar biasa. Kalau kita kan ibadah saja ada maunya,
Ikrar kita setiap kali sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholatku ya Allah, matiku, hidupku, ibadahku semua untuk Allah. Itu kan ikrar kita. Tapi nyatanya kadang kita gen sembayang ada maunya. Tahajud rajin banget, anaknya kepengen cepet dapat jodoh. Itu kan ada maunya. Sembayang duha wakal lagi jaluk sugih. Sembayang hajat wakal memang lagi ada cita-cita. Betul nggak? Logikanya kalau kita ibadah karena kita mengharap surga, berarti ibadahnya enggak kita tangguh Gusti Allah. Enggak kita. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, untuk Allah semata-mata. Inilah ikhlas para saudara. Oleh karena itu mudah-mudahan saja kemudian kita sedikit demi sedikit dituntun oleh Allah sebagai umat Muhammad menjadi orang-orang yang tulus, ikhlas, bukan karena apapun, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ikhlas itu hanya Allah yang tahu dengan kita. Biarlah orang berkata apa. Yang penting kita nyumbang ke masjid, persoalan di pengurus masjid ada oknum umpama, itu urusan mereka. Ibadah kita, amal kita tetap nyampe. Betul nggak? Ini kita adalah tujuan untuk beramal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, puncaknya adalah ikhlas. Jika amal adalah jasad, maka ruhnya adalah ikhlas. Supaya wong uripku ya ada ruh juga ada jasad. Baru bisa hirup. Ada jasad, ada ruh. Amal supaya diterima harus ada ruhnya. Ada amal juga ada ikhlas. Jadi ikhlas itu juga aktif. Ngomong ikhlas tapi beli ngupai. Itu kan? Jadi supaya amal kita nyampe, ada ruhnya ini. Kalau amal saja tanpa ikhlas berarti jasad tanpa ruh, nggak bisa hidup. Kalau ruh saja, ikhlas saja, tidak ada fakta amal juga ya ruh baik merkayangan beli. Jadi supaya amal kita sampai ada ruhnya yaitu ikhlas ini. Saya sungguh sangat mengapresiasi terhadap upaya rekan-rekan pengurus DKM, pengurus penggerak Hari Besar Islam ini dengan mengadakan koin ya, celengan di rumah-rumah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kepada kita bahwa sebetulnya kita punya potensi besar untuk sama-sama lillahi kalimatillah memakmurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang susah urusan ibadah awit zaman Nabi Adam memang abot dikira-kira. Sejen kapan urusan dunia. Betul? Nih, urusan ibadah abot. Kita hidup ini setidaknya ada keseimbangan, orientasi fikir dunia 50%, orientasi fikir akhirat 50%. Kudu ana keseimbangannya. Dan itu adalah rumus kenormalan kita. Rumus sehat itu normal, sepertiga isinya makanan, sepertiganya air, sepertiga udara. Ikuane wareg jari agama. Tadi wareg itu adalah sepertiganya panganan, sepertiganya air, sepertiganya udara. Sirkulasinya menjadi normal. Kita sih beli kadang-kadang ususku isinya badogan kabeh. Jadi ora imbang. Sirkulasinya tidak imbang. Bu, sepeda motor, mobil kalau bannya terlalu keras, enak napa mboten? Blenak, terlalu kempes, blenak sing enak, sedengan. Bener beli? Wong kewaregen ku blenak, Bu. Wong kempong ya blenak, kewaregen ya blenak, sing enak, sedengan. Ngaji gen mengkonon, ngaji kesuwen, melek. Ngaji terlalu cepet ya kurang. Sing enak ngaji sedengan. Masya Allah. Udut sing enak ya kadang-kadang. Aja wong udut wae. Marai blenak. Mulane bakal mangan baso kerasa enak. Wis aja uruk, bakal uruk blenak kowe.
Kan filosofinya begitu. Makanya ini alam dunia. Dunia itu dana yadni parek. Dunia itu alam yang parek, deket, identik dengan sebentar. Ning dunia suwe apa sedelat? Sedelat. Apa maning dibanding karo kelak selama-lamanya di akhirat. Wis umur sawidak je pengen cita-cita jadi sugih bae. Umur sawidak. Halo. Halo. Jadi sebetulnya kita ini sesaat hidup ini. Bu. Mangga kita hitung lewat tanafus kita, ambekan kita. Ambekan teh nafasnya. Kahartos ambekan. Lain ambekan Sunda, ambekan mah nyewot bae ambekan. Nafas. Rata-rata kita nafas itu dalam sejam berapa kali, Ibu? Ada yang pernah riset? Besoklah kalau nggak ada pekerjaan, kalau nganggur sajam ping pira ambekan. Ada ulama yang kasih riset konon bahwa manusia dalam 1 jam bernafas itu 180 kali. Berapa, Ibu? 180 kali 1 jam. Urip pula 24 jam sehari semalam. 180 kali 24 4.320 kali kita bernafas. Mending ngandel, beli ngandel hitung dewek. 4.320 dalam sehari semalam kita bernafas. Nafas itu adalah simbol dari adanya kehidupan. Wong bakal ambekan berarti urip. Bakal langka ambekan langka urip. Langka urip sama dengan mati. Mulane aja kurang syukur sepira. Ora duwe duit kan sing penting duwe ambekan. Alhamdulillah. Apa tuh nih? Nikmat lahir yang paling besar apa sih? Ambekan. Masih mending duwe mantu gagah kuning gede dhuwur tapi ora duwe ambekan. Apa duwe mantu ireng getong cilik pendek petakilan tapi duwe ambekan. Jadi kita kadang-kadang kok ya Allah, selama masih bisa bernafas kita syukuri. Betul nggak? Jadi nikmat yang paling luar biasa secara lahir kita masih diberikan nafas. Nafasnya dalam sehari semalam 4.320. Luar biasa para ulama risetnya. Bukan kebetulan. Tapi ini adalah mukjizat Bapak dan Ibu sekalian. 4.000 angka 4 sebagai simbol dari sholat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, maghrib. 4 rakaat maghrib. Zuhur, asar, isya. Itu kan 4 rakaat. 320 angka 3-nya adalah simbol dari sholat yang 3 rakaat, sholat maghrib. 20 angka 2-nya simbol dari sholat yang 2 rakaat, sholat subuh. 0 sholat apa? Sholat sunnah. Kalau enggak sholat sunnah ya 0. Kalau sholat sunnah ada 0 tambah 1 10. Al hasanah bi asyri amsalihha. 1 kali kebaikan dibalas 10 kebaikan. 4.320 jumlah apa Ibu? Jumlah bernafas. Bernafas sama dengan adanya kehidupan. Dalam konteks beragama baru dianggap beragama kalau kita menjalankannya 4 rakaat, 3 rakaat dan 2 rakaat sholat 5 waktu. Fahim tuh? Jadi lamun ada orang Islam tapi masih belum sholat sama dengan orang yang tidak punya pambekan. Betul nggak? Ini filosofinya begitu. Jadi malah ulama kemudian memberikan gambaran, memberikan ilustrasi as-sholah karosi alal jasad. Sholat itu bagaikan kepala di dalam tubuh kita manusia. Sholat ini kepalanya. Halo, halo. Kalau ada orang hidup tidak punya tangan, masih hidup? Masih bisa hidup. Orang nggak punya kaki, masih bisa hidup? Masih bisa hidup. Ada orang nggak punya kepala, masih bisa hidup? Kalaupun hidup menakutkan. Betul nggak? Maksudnya begini, ini rahasia kita. Tolong jangan disebarluaskan. Kalau ada orang ngaku muslim masih enggan untuk puasa, okelah mending. Kalau ada orang mengaku muslim tapi enggak mau zakat, rada mending. Ada orang muslim dia sudah mampu tapi enggak mau daftar haji, rada mending. Tapi kalau ada orang ngaku muslim,
ora gelem sembayang iki sing rada-rada. Jadi ladina liman la sholatalah, apa artinya beragama bagi orang yang tidak sholat? Kaman la hayata liman la ra'salah, persis bagaikan tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala. Itu. Jadi posisi sholat ini yang luar biasa. Luar biasa dalam konteks keberagamaan. Halo. Bu, ini babakan rukun Islam mana pira? 5, ya pada baik karisun. Nah, jidat, rolat, lukat, patsa, maji. Jidat nomor 1 syahadat, rolat nomor 2 salat, lukat nomor 3 zakat, patsa nomor 4 puasa, maji nomor 5 haji. Jidat, rolat, lukat, patsa, maji. Bareng-bareng. 1 2 3. Jidat. Alah. Jidat nomor 1 syahadat, rolat nomor 2 salat, lukat nomor 3 zakat, patsa nomor 4 puasa, maji nomor 5 haji. Jidat, alhamdulillah. Anak garapan seru-seru batir salah rupanya. Dari kelima arkanul Islam, Bu. Rukun Islam yang 5 ini, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ini adalah representasi dari seluruh aspek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mengakomodir seluruh aspek peribadatan. Ibadah itu ada ibadah yang qauliyah, yang diucapkan. Apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini konteksnya bagi mereka yang non muslim mau masuk Islam, maka harus mengikrarkan, harus melafadzkan, harus menyuarakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang penting dia ucapkan. Perkara hatinya mengingkari, urusan hati bukan ranah kita manusia. Syahadat namanya ibadah qauliyah. Ibadah apa Ibu? Qauliyah, ucapan. Salat adalah ibadah fi'liyah, ibadah gerakan. Ibadah apa Ibu? Gerakan. Ada berdiri, ada apa yang namanya? Ruku, ada apa itu? Sujud. Ini gerakan. Saya bicara umum, tidak bicara internal sholatnya. Paham ya? Di dalam sholat itu memang ada fi'liyah, gerakan, ada qalbiyah, ada juga qauliyah. Tapi secara umum sholat itu adalah ibadah gerakan. Tuh, saya buktikan. Jika ada orang yang tidak hafal Fatihah, mohon maaf, andaikan ada orang yang tidak hafal, tidak bisa baca Fatihah, maka ganti dengan surat-surat pendek lainnya. Ganti surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Kalau Fatihah nggak bisa, ganti surat Ad-Duha. Tapi logikanya nggak ketemu. Ini ustadznya siapa? Masa Fatihah nggak bisa, Alam Nasrah bisa? Logikanya nggak ketemu. Tapi aturan fikih demikian. Paham Ibu ya? Ganti dengan surat-surat pendek lain. Kalau surat-surat pendek masih tidak bisa, disuruh diganti dengan wirid. 7 macam kayak Fatihah 7 ayat. Allahu Akbar, Fatihah nggak bisa, Alam Nasrah nggak bisa, ganti Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim, astaghfirullahal azim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ruwet beli. Saya ruwet. Masa Fatihah orang bisa, surat-surat bisa, wiridan bisa. Kalau ternyata masih nggak bisa, syariat memberikan ruang, nggak sekan jedog baik. Allahu Akbar, cicing we. Sah tante, sah. Coba. Begitu mudahnya beragama, nggak cicing we. Sah. Tapi ulah isukan sholat kitu doi cicing. Isukan sholat cicing we, terdaek ngaji. Jadi nu salate jalma keur mabodoh terdaek ngaji.
Ari bodoh tapi masih mau ngaji, jangan pernah disalahkan dia. Betul nggak? Yang salah itu ngerma bodoh terdaik ngaji. Wis bodoh beli gelem ngaji. Ari wis masih bodoh tapi masih gelem ngaji sih, bagian ora bisa-bisa gen ora apa-apa. Malah wong maca Quran glak klik glok angel ganjaran lorok daripada wong sing lancar baca Qurane. Siji ganjaran maca Quran, kaping lorone ganjaran glak klik glok kuat. Itu kan. Jadi jangan disalahkan kalau dia mau ngaji. Sebab yang wajib kan bukan pinternya, yang wajib adalah tolabul ilmu, mencari ilmunya ini. Jadi lamun ruku biasanya baca apa Ibu? Allahu Akbar baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bi. Kalau dia enggak baca, sah apa enggak? Oh sah. Sami Allahu liman hamidah, yang biasa kita baca Rabbana lakal hamdu. Kalau enggak baca, sah. Kan gitu. Ini bukti bahwa sholat sebetulnya adalah ibadah fi'liyah, ibadah gerakan. Zakat ini ibadah maliyah, ibadah yang orientasinya adalah dengan harta benda. Haji ini badaniyah. Di samping juga maliyahnya sebagai wasilah, tapi ibadah hajinya sendiri adalah ibadah gerakan, ibadah badaniyah. Tidak ada kalimat yang harus dibaca ketika kita melaksanakan manasikul haji. Betul nggak? Ini semuanya adalah gerakan. Syahadat kauliyah, sholat fi'liyah, zakat maliyah, haji fi'liyah atau badaniyah. Yang belum saya sebut ibadah apa? Puasa. Halo, hari puasa ibadah apa? Puasa ibadah naon? Ibadah cicingiyah. Ibadah cicingiyah. Bukan kauliyah. Kalau puasa Ramadan yang ibu baca apa? Tidak ada. Tidak ada bacaan khusus dalam rangka mengesahkan puasa Ramadan. Betul? Tidak ada. Itu Pak Ustadz, niat tidak harus diucapkan. Bahkan niat adalah di dalam hati, dan itu malam hari. Hari puasa berang tak penting. Berang niatnya gini penting. Kan gitunya. Loh, puasa nggak ada gerakan khusus. Desiga sholat, hari sholat mah kudu mayun ka kiblat. Hari puasa mah ngalornya menang, mayun ngidulnya sah. Leres tuh. Sholat harus menutupi aurat, hapunten puasa mah tata lanjangan ge sah. Sholat ngobrol batal nggak? Batal. Sholat nyanyi batal nggak? Batal. Betul nggak? Tapi puasa nyanyi batal nggak? Nggak batal. Puasa sholawatan nggak batal. Puasa apa saya? Puasa tukaran batal beli? Ora batal. Ora batal. Persoalan ditolak diterima itu urusan lain. Ini sah dan tidak. Kan begitu ya. Jadi puasa ini ibadah tarkiyah, ibadah cicing, ibadah pasif. Saya kembali bahwa arkanul Islam sebagai representasi dari seluruh aspek ibadah. Jadilah muslim secara totalitas. Jadilah muslim yang utuh, dari mulai ucapannya, tindakannya, harta bendanya, sampai dengan diamnya, semua adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Bapak Ibu menjadi pejabat, asalkan punya orientasi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan menjadi kaya, silahkan menjadi politisi, silahkan menjadi apapun, tapi kita punya orientasi yang sama, menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala lewat menteladani uswah hasanah yang memang Allah ciptakan pada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh? Fahim tuh? Ini kembali bahwa kemuliaan dan keagungan bukan karena apapun, tapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini bareng-bareng pucukan netok takwa, ya. Derajat mulia ora sebab sugih banda, uga ora sebab sira bagus rupa,
Mungguh Allah derajat mulia lan utama sinten mawon tiang ingkang paling takwa. Kongkon bareng pucukane tok takwa meneng ba. Bareng-bareng ning kenge saya yang ngotot ning ngono mlongo. Bareng-bareng bungko pucukane bae lah takwa. Siap? Tes dulu 1 2 3. Nah, balik maning lah. Derajat mulia ora sebab sugi banda, uga ora sebab sira bagus rupa. Munggu Allah derajat mulia lan utama sinten mawon tiang ingkang paling takwa. Kula mana-mana ngaji otomatis jamaah Allahumma nikane menang bae. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin dama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Ya Allah kaping lorone bareng-bareng pucukane bubar. Apa boh? War. Akhir zaman akeh wong pada kesasar, pada pengen sugih tapi ora sabar, adoh karo masjid adoh karo langgar, suwe-suwe sembayange malah bubar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Lukatiluna saserangan pucuk nawae mati. Nawan ibu? Mati. Mangkat ngaji kanthi niat ingkang suci, krono amre ridhone Rabbul Izzati, ngrongo akan pituture para kyai kanggo sangu besok nalikane mati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Ya Allah, Allahumma amin ya rabbal. Wis pada wurudurung tanda-tanda sing bakal mati. Bu, geus terang tajan jalme tanda-tanda jalma anu bade maot. Tandane wong sing bakal mati urip. Apa bu? Urip. Bener belum? Bakas sakian kita lagi urip bakale. Mangkana yang mati ku laisa lahu waktun mahsusun wa sinnun mahsusun wa halun mahsus fala budda min hujumi. Langkah syarat mati tua dingin langkah. Ilok krungu beli berita bocah cilik mati. Ilok krungu beli berita bayi mati. Masih ning kandungan mati, rong dina maning wisuda mati, seminggu tas wisuda mati, mangkat rombongan panangkat nikah mati. Lokan krungu mboten? Lah niki inilah kematian. Beli kudu sakit dingin, beli kudu tua dingin. Mati niku wong waras karo wong sehat. Wong waras karo wong sehat. Wong sehat karo wong sakit matine sapa dingin. Durung tentu sing sakit dingin. Paham mboten? Kadang-kadang sing mati sing nonggoni wong sakit teh.
Lo kan wonten sing klamprang klempreng wadone watuk mangan wis arang-arang sing mati bapane. Ngoten nggih, inilah kematian. Loh, mulai titenana bengikian ya Allah, siapa sing dodok sebelah tengen, siapa sing dodok sebelah kiwe, sini ngarep isun siapa, ning buri siapa, bokat sekiki ilahi siapa. Paham betul ya? Jadi ingat akan kematian bukan berarti kita menjadi pesimis menghadapi kehidupan. Suka tidak suka, siap ora siap, wong mati pasti akan teka. Pasti bakal garapan teka. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kita berada pasti akan menghadapi kematian. Aktsiru dzikral maut fa innahu yumahhisu adz-dzunuba wa yuzahidu fid dunya. Perbanyaklah mengingat kematian, sebab mengingat kematian akan melebur dosa dan akan membuat kita semakin cintakan akhirat, semakin tidak mencintai dunia niki, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu kita kembali mudah-mudahan lewat momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didhawuhkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Bahwa barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad maka dia kelak mati akan membawa iman. Mati membawa iman itu artinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kan harapan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa Muhammad mulia? Kenapa Muhammad agung? Bukan semata-mata apapun, karena memang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Andaikan bukan karenamu wahai Muhammad, andaikan bukan karenamu wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan ciptakan jagat raya ini. Alam ini tercipta, dunia ini ada semata-mata persembahan Allah untuk seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh karena itu bagaimana mungkin Muhammad tertarik dengan dunia? Toh adanya dunia diciptakan karena wujudnya seorang Muhammad. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di bumi ini, di muka jagat ini, bukan langit, bukan gunung, bukan malaikat, bukan iblis, tapi yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat berkenan untuk sujud di hadapan Nabi Adam bukan karena melihat Nabi Adam, tapi karena di dalam sosok Nabi Adam terdapat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dalam tubuh Nabi Adam tidak terdapat nur, jangankan iblis, sepertinya malaikat pun enggan untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu berbahagialah, bersyukurlah, mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah termasuk umat Muhammad yang akan mendapat syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muhammad mulia, maka apapun yang berhubungan dengan seorang Muhammad akan menjadi mulia. Hari Isnin menjadi mulia, bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Umat pun sebagai umat Muhammad adalah umat yang paling mulia dibandingkan umat-umat zaman dan para rasul terdahulu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.